Bapa Surgawi, kami bersyukur di momen pernikahan anak kekasih kami Gayus dan Elda hari ini. Kami akan mendengar firman Tuhan sebagai landasan perkawinan Kristen. Mohon tuntunan Roh Kudus menolong kami semua. Baik hamba yang akan berbicara maupun kepada kedua anak kekasih kami dan kami semua. Roh Tuhan tuntun kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, pelita bagi kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom alaihim. Ya, kalau orang sana shalom alaihim, dijawab alaihim shalom. Ya, apa itu shalom alaihim? Tuhan memberkati engkau. Jawab, Tuhan juga memberkati engkau. Jadi kalau ada orang katakan memberi salam shalom alaihim, jawab juga alaihim shalom. Artinya dia katakan Tuhan memberkati engkau, kita juga katakan Tuhan memberkati juga Anda. Atau ada orang tidak suka diberkati. Kalau orang tidak suka diberkati, tidak usah sebut shalom. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang memberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya sedianya menyampaikan firman Tuhan, tapi Pak Pendeta katakan langsungkan saja dengan pemberkatannya. Karena Pak Gayus selama ini adalah anggota kami di Jemaat Ketengan. Ya rasa-rasanya Pak Gayus ini belum waktunya menikah. Tapi semua ada masanya. Setelah Pak Gayus ini, Yosua lagi ya. Ada Yosua tadi saya lihat. Ya, mudah-mudahan Yosua cepat selesai lalu Yosua menyusul. Baik, firman Tuhan saya bacakan dari dua nas. Pertama dari Matius pasal 7 ayat 24 dan 25, dan dari Efesus pasal yang kelima ayat 21 sampai 25. Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Efesus pasal yang kelima ayat 21 sampai 25. Efesus pasal yang kelima ayat 21. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan. Kita renungkan dengan satu pokok: membangun rumah tangga yang tahan krisis. Membangun rumah tangga yang tahan krisis, itu topik kita. Membangun rumah tangga Kristen yang tahan krisis. Rumah tangga biasanya diibaratkan dengan perahu atau bahtera yang sudah pasti banyak menghadapi bermacam-macam krisis. Saya kira kita semua pernah melihat kapal laut, perahu. Pasti kalau kapal laut itu atau perahu itu berlayar di samudera, tidak akan lepas dari gelombang. Entah gelombang besar, entah gelombang kecil, yang sifatnya berbahaya. Gelombang badai akan datang menghantam kapal sampai bisa tiba di pelabuhan. Itu tidak gampang. Sebuah perahu kadang-kadang tenang. Bapak Ibu yang biasa menyeberang kalau ke Morowali lewat Surako,
Saya pernah lewat jam 4 sore, saya menyeberang ke seberang luar biasa ombak, sampai saya pergi sembunyi di belakang karena tidak tahan dengan ombak. Tapi saya pernah dari Morowali subuh jam 5, lalu naik kapal dari seberang Nuha ke Surako kurang lebih jam 7, jam 8. Tenang dan hanya sebentar. Ya, hanya kurang lebih 10 sampai 15 menit saja. Tapi ketika saya ke sana sore-sore jam 4, itu makan sekitar 1-2 jam. Karena lambat dihantam dengan badai atau angin kencang. Perahu kadang-kadang tenang, kadang-kadang goyang karena ada ombak, ada angin. Bila mana perahu tidak tahan, maka perahu itu terbalik dan tenggelam, bahkan bisa hancur. Hampir tidak ada rumah tangga yang bebas dari krisis. Entah krisis moneter, krisis ekonomi, krisis cinta, krisis kasih sayang. Entah itu kecil atau entah berat. Seperti dengan cerita rumah tangga baru dalam Yohanes pasal 2. Ada satu perkawinan di Kana yang dihadiri oleh ibu Yesus dan oleh Yesus sendiri. Rumah tangga baru ini dimulai, baru pesta, resepsi. Biasanya orang Timur Tengah itu resepsi bukan 1-2 hari, biasanya seminggu. Dari persediaan harus cukup banyak. Dan biasanya orang Timur Tengah kalau menyiapkan anggur, biasanya yang baik-baik dulu. Nanti kalau orang sudah puas minum, baru dikeluarin yang kurang-kurang baik. Ya, nomor 1 dulu, baru nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Tapi pesta itu baru dimulai, sudah kehabisan anggur. Mereka kelabakan. Rupanya ini keluarga dari ibu Yesus sendiri. Kana, Galilea itu dekat, yaitu daerah Galilea. Kana itu dan masuk ke wilayah dari Galilea dan dekat dengan Nazaret. Lalu ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus katakan belum saatnya. Tapi ibu Yesus katakan kepada pelayan-pelayan, apa yang disuruhkannya kepadamu perbuatlah. Dan di situ ada 6 tempayan yang diisi 2-3 buyung. Lalu Yesus berkata kepada para pelayan, isilah tempayan-tempayan itu. Dan setelah diisi semuanya, Yesus menyuruh untuk coba cedok dan bawa kepada pemimpin pesta atau panitia. Dan panitia heran. Sampai saat itu pengantin masih menyimpan anggur yang manis, yang baik, dan mereka tidak tahu dari mana asalnya. Sangkanya itu disimpan. Ternyata itu adalah air biasa yang diubah jadi anggur. Kira-kira apa yang terjadi jika dalam momen resepsi itu Yesus tidak hadir dan memberikan atau mengubah air jadi anggur? Karena mereka sudah kehabisan anggur. Kalau kita itu raja kehabisan balok tidak pusing. Tapi orang Timur Tengah kehabisan anggur itu pesta akan buyar. Dan mungkin akan terjadi pertengkaran. Pengantin laki-laki dan keluarganya akan dicaci maki. Dan mungkin juga karena rasa malu berujung pada perceraian. Krisis yang paling berbahaya dalam rumah tangga adalah krisis kasih sayang. Mengapa banyak rumah tangga yang cerai? Entah baru mulai, entah sudah setengah, entah sudah tua. Ya, fakta menyatakan bahwa begitu banyaknya angka perceraian. Baik di Toraja yang mayoritas Kristen,
Bahkan saya baca artikel kemarin, itu melalui survei, bahwa angka kumpul kebo terbesar terjadi di Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur, yang notabene rata-rata Kristen. Lalu dalam survei itu diteliti, apa yang menyebabkan kumpul kebo, kumpul kerbau? Maksudnya tinggal tanpa ikatan resmi. Ya, tinggal di kosan, tidak ada ikatan resmi, tinggal serumah, tidak ada ikatan resmi. Itu namanya kumpul kebo, kumpul kerbau. Karena kerbau tidak dinikahkan. Lalu diteliti, mengapa banyak pasangan suka kumpul kebo, khusus di bagian Indonesia bagian timur? Rupanya mereka tidak lagi pusing tentang segala macam ritus pernikahan yang semakin sulit dan semakin berat. Rupanya biaya pernikahan semakin tinggi, menyebabkan mereka mengambil jalan pintas, lebih baik kumpul kebo murah dan tiada ikatan apa-apa. Besok kalau tidak sayang lagi, kita bisa ganti lagi, tukar lagi, tukar lagi. Benarkah kumpul kebo itu adalah dengan dasar kasih? Tanpa kasih sayang, maka rumah tangga akan mengalami krisis. Terjadi rasa kesepian, rasa hambar, kepura-puraan, kekanak-kanakan, egoisme, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, menurut laporan Bapak Bupati, di Toraja angka kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi. Ya, termasuk narkoba, pelecehan seksual, tapi juga kekerasan dalam rumah tangga. Dan kekerasan ini bukan hanya dilakukan oleh laki-laki, tapi oleh perempuan juga. Saudara Gayus dan Elda, Pak Pendeta sudah banyak membimbing. Ya, panakori Pak Pendeta dakwah, minta tabang akan sola Gayus dan Elda waktu bimbingan. Ya, rupanya Pak Pendeta memberikan bimbingan dakwah pada bimbingan komuna tambatan teologi 2 kumusula 2 di pelayanan nasa. Bagaimana cara membangun rumah tangga yang tahan krisis? Yang pertama, Matius tadi pasal 7 ayat 25 sampai 24-25 harus dibangun di atas fondasi yang benar. Apa dasar rumah tangga Kristen? Bukan uang, walaupun perlu. Bukan materi. Ya. Ada orang mendasarkan rumah tangganya di atas materi, menjadi perempuan matre. Kalau sudah tidak ada atau kurang gaji, ya ganti lagi, ganti roh. Orang Jawa Barat, Sunda, sangat khususnya perempuan, bangga kalau banyak kali bersuami. Bahkan pernah di Purwakarta dilaporkan dalam koran waktu itu, seorang ibu pernah menikah 299 kali. Harus dibangun dengan tujuan yang benar, dibangun dengan tujuan motivasi yang benar. Itu dalam bagian firman Tuhan tadi kita sudah baca dari 2 bagian. Ada banyak macam-macam tujuan orang membangun rumah tangga. Yang ketiga, supaya mandiri, bisa hidup mandiri. Sikap itu artinya pola pandang, cara hidup yang benar. Bagaimana sikap dalam membangun rumah tangga? Yang pertama ialah hidup rendah hati. Efesus 5:21, tunduklah, dalam terjemahan baru 1, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Letakkanlah rumah tanggamu dengan tujuan yang benar. Akan banyak krisis terjadi, kerikil-kerikil terjadi, tapi letakkanlah di atas tujuan yang benar. Dan mari bangunlah rumah tanggamu dengan sikap yang benar, saling rendah hati terhadap pasangan,
dan jagalah kesopanan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam acara pemberkatan perkawinan atau pemberkatan nikah. Yang pokok. Banyak, tapi hanya satu yang pokok. Saya undang kedua pengantin untuk berdiri. Jemaat Tuhan, kita berkumpul di sini untuk mengikuti pemberkatan nikah dari anak kekasih kita Gaius Darius STH MTH dengan saudari kita Elda Beteng MPD. Tidak salah ya, MPD? SPD. Ya, saya tambah MPD supaya cepat ya. Untuk memohonkan berkat atas nikah mereka di jemaat Kibait Ariang hari ini. Jemaat Tuhan, supaya kita sekalian hidup beralaskan firman Allah, hendaklah kita melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tuntutan-tuntutan perkawinan Kristen. Pertama, hendaklah suami istri mengabdi kepada Allah. Yang kedua, hendaklah suami istri menjadi suatu kemuliaan bagi kebesaran nama Kristus dan berkat bagi masyarakat kalau Allah mengaruniakan anak-anak di kemudian hari. Orang tua menerima tugas karunia itu dengan penuh tanggung jawab dalam pembentukan keluarga dan mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Teguh dan tegak di tengah-tengah pencobaan hidup. Dalam hidup bersama mencerminkan jemaat Kristus sebagai kepala gereja dan kepala keluarga. Pada hari ini, kedua mempelai sudah memutuskan dan akan mengucapkan janji nikahnya di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan Tuhan pada hari ini. Dan saya persilakan kepada pengantin laki-laki. Kedua pengantin berhadapan. Saya mengambilnya menjadi istriku. Sebagai suami yang setia dan takut akan Tuhan, saya berjanji mengasihi ini, baik waktu senang maupun waktu susah, baik waktu sehat maupun waktu sakit, dan hanya kematian saja yang akan memisahkan kita. Gaius Darius, di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengambilmu menjadi suamiku sebagai istri yang setia dan taat kepada Tuhan. Saya berjanji akan mengasihimu baik di waktu senang maupun di waktu susah, baik di waktu sehat maupun di waktu sakit, dan hanya mau waktu sakit kita. Kita telah mendengar janji dari kedua pengantin untuk hidup dalam nikah yang kudus seumur hidup mereka. Dan untuk mengingatkan janji itu, sekarang mereka akan memasang cincin sebagai simbol. Cincin ini berbentuk lingkaran yang menandakan atau melambangkan kekekalan atau perkawinan yang sifatnya permanen. Cincin ini juga terbuat dari emas yang melambangkan kekudusan dan tahan lama. Dan dengan memasang cincin ini atau cincin ini adalah simbol kasih yang murni yang mengikat kedua pasangan dalam hidup yang kudus dan memuliakan Tuhan. Karena itu kepada pengantin laki-laki, pasanglah cincin ini pada jari manis tangan kanan pengantin perempuan sebagai simbol kasihmu kepadanya. Kepada pengantin perempuan disilakan untuk memasang cincin ini pada jari manis tangan kanan pengantin laki-laki
sebagai simbol cinta kasihmu kepadanya. Miss Darius akan memasangkan cincin ini kepadamu sebagai cinta kasih. Pak Parodo terima kasih. Kedua pengantin akan berpegangan. Kedua saudara telah mengikat janji untuk hidup dalam nikah yang kudus. Karena itu pada hari ini, hari Senin tanggal 30 Juni 2025, saya Pendeta Markus Lingga mensahkan pernikahan kedua saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kiranya kasih dapat mempersatukan dan menyempurnakan kasih kedua saudara. Amin. Silakan kepada pengantin untuk hadapkanlah rumah tanggamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati pernikahan kedua saudara hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan damai dan sukacita. Kiranya Tuhan berkenan memberikan embun berkat-Nya dari langit dan mencukupkan segala keperluan kedua saudara menjalani rumah tangga. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia dan hikmat menjalani kehidupan rumah tangga setiap hari, sehingga mampu menjalani suka duka yang Tuhan izinkan akan terjadi. Kiranya Tuhan memberikan keturunan pada waktunya, keturunan yang takut dan menghormati akan nama Tuhan. Dan kiranya melalui rumah tangga kedua saudara akan menjadi berkat besar bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Dan kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat sebagai pasangan suami istri menjalani bahtera rumah tangga setiap hari dengan penuh kedamaian dan sukacita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus hari ini hingga maut yang memisahkan, bahkan sampai Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan. Tolong dibuka. Bocil di keningnya Silakan tukar tempat. yang bocil
Nyata, nyata sih. Oke. Ya, silakan kedua pengantin di tempat. Terimalah dia sebagai anggota keluarga yang baru di tengah jemaat. Kiranya mereka diberkati dan jadi berkat di tengah pekerjaan Tuhan. Inilah surat akta nikah dari jemaat dan juga sebuah Alkitab untuk dibaca setiap hari untuk menjadi penolong dalam rumah tangga. Terima kasih kepada Majelis Gereja yang telah melakukan atau membuat surat nikah dan juga Alkitabnya. Jemaat Arya memberikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, dimulai dari terserah mau pilih yang mana, mau ke pihak Elda dulu atau ke pihak, silakan. Shalom. Kata anak muda sekarang, mungkin kami tidak akan minta maaf secara kami mengucapkan terima kasih secara spesifik. Saya akan mewakili karena sekarang tujuan pernikahan kami juga salah satunya adalah menjadi satu, dan kami berdiskusi bahwa saya akan menyampaikan kawan terima kasih. Kemana Bapak? Tahun 2007 kami berdua adalah orang asing, tidak saling mengenal. Kami Erika bukan siapa-siapa saya bukan siapa-siapa. Tidak ada ikatan darah daging sedikit pun. Tapi Tuhan berkenan kami saling mengenal, dan kami memutuskan untuk saling berpacaran, saling mengasihi, saling menyayangi, layaknya anak muda Kristen. Dan tahun 2017 itu saya sudah anak yatim. Saya berterima kasih kepada Mama ini sudah 10 tahun Bapak saya meninggal. Saya bersyukur punya Mama yang kuat, punya Mama yang selalu mendoakan kami. Setiap subuh ketika kami belum bangun, Mama sudah duluan bangun untuk berdoa. Dan kami yakin apa yang kami capai sampai saat ini itu semua adalah berkat dari Mama. Bapak, Mama, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mengenal Anda. Terima kasih sudah menjaganya dari kecil. Terima kasih telah mengizinkan dia kuliah di Estetik Cibahi. Kalau bukan karena kali kuliah di Estetik Cibahi, kita tidak akan saling mengenal. Terima kasih telah mendoakan kami dan merestui kami menjadi salah seorang pasangan. Di undangan yang saya sebarkan, saya mengatakan bahwa kami ini bukan pasangan yang sempurna. Kami boleh belajar teologi sangat banyak, belajar Alkitab cukup banyak, tetapi kami juga adalah manusia. Kami butuh bimbingan kepada dan salah satu hal yang ingin kami saksikan, syukur kami kepada Tuhan adalah sampai di titik kami berdiri di sini, kami melihat Tuhan itu sungguh ajaib. Kenapa tadi saya menangis tersuruh-suruh ketika menikah lalu pertama? Karena kalau Bapak Ibu cuma Tuhan boleh tahu kata saya di Manado pada waktu semasa itu masih terbang sangat lemah. Harapan kami bersaudara supaya dia hadir.
sama kok kamu bela tuh. Tapi di hari Rabu, hari Kamis kami berangkat ke rumah Mario. Situlah puncak saya melihat bahwa keajaiban demi keajaiban Tuhan. Maafkan kami jika kami meneteskan air mata. Kami tidak sedih, kami sangat senang, kami sangat bersuka cita. Saya dan Melda memilih untuk menjalani hubungan 7 tahun karena kami memang tidak sempurna. 1 tahun dalam perjalanan saling kenal kami saling marah dengan memperlihatkan sisi buruk kami, dan mungkin akan jauh lebih buruk lagi ketika apa yang akan kami lakukan setelah menikah. Tapi kami sudah berjanji, dan sampai di titik ini kami lebih memilih untuk saling menopang, saling mencintai kekurangan dan kelebihan saling. Bagi kami, supaya kami tidak hanya berteori, tidak hanya mengungkapkan ini, tapi kami betul-betul mempertahankan rumah tangga kami menjadi berkah bagi. Sekali lagi terima kasih Bapak, Mama, Bapak, Mama, terima kasih. Terima kasih kepada kita semua. Ya, itulah ungkapan hati dari kedua pengantin kepada kedua orang tua kedua pihak. Tuhan dan pemberkatan pernikahan yang telah dilaksanakan pada saat ini, Tuhan dimuliakan. Kembali kita akan mendengarkan persembahan pujian dari yang pertama dari Persekutuan Kaum Muda Klasis Makale Tengah, yang kedua dari Persekutuan Kaum Muda Gereja Kibain Jemaat Limbung. Secara berturut-turut kami berikan kesempatan.
Dalam bangga hidupku
Bawa korban syukur kita kepada Tuhan, dan di depan ada kotak khusus, dan kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 249, Harap pada Tangan yang Kekal, dan doa persembahan sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Milka. Kita berdoa. Pada hari yang penuh sukacita ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan berkenan membentuk rumah tangga kedua saudara kami. Dan kami mohonkan berkat-Mu Tuhan atas rumah tangga kedua saudara kami. Dalam segala kerinduan-kerinduan mereka, kiranya Tuhan nyatakan sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Kami telah mendengar firman Tuhan menjadi dasar dalam rumah tangga kami, terlebih dalam rumah tangga kedua saudara kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa hidup berpedoman pada firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami pada hari ini. Juga ya Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan kami dapat membawa korban persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan kiranya berkenan atas persembahan umat-Mu ini dapat dipakai dalam pelayanan-Mu. Tambahkan berkat-Mu bagi setiap yang telah memberi. Bahkan kepada kedua hamba Tuhan yang telah mengumpulkan persembahan ini, Tuhan karuniakan kesehatan, tetap setia di dalam melayani Tuhan. Memberkati semua itu. Sertai kami Tuhan dalam ibadah sampai selesainya. Kiranya semua yang kami lakukan berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi kami. Kami datang berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
hadirin keluarga dan seluruh jemaat Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberkati engkau dari Sion dengan anugerah dan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan. Ungkapan syukur dari Majelis Gereja Kibai Ariang, dan yang kedua ungkapan terima kasih dari kedua mempelai. Disilahkan. Ya, selamat siang saya ucapkan bagi kita bersama. Pertama juga selamat berbahagia, kedua mempelai dan segenap rukun keluarga pada saat ini. Ya, saya belum kukulah perempuan kurian Sumangaki, kukulah kami kata Bapak anak kolona, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, saya terlebih khusus kedua anak kekasih kita yang pada saat ini menerima pemberkatan nikah yang telah dilaksanakan oleh Bapak Pendeta dan di Paduka Kurisumang anakku, kedua belah pihak yang boleh hadir mendukung, dan kita semua tu rampon dukung itu sinuta utarima Pak Pasakeran Parangkapa Ulendui tahun apa membatua Tiku aku resuman ada kita soalnya satu kehadiran ta dan rampo untuk komite anak tak sulu sekikua kuda subangat laku Bapak Pendeta tu mangkang panata itu pelayanan ondong itu sukaran lalu kenapa ngoto makana bagian kisah nasang nalako sunu batu anak sudah dua itu mandai susi itu napoka dapat Pendeta ni aku meta tabang amiraton na bimbingi belana napang Pak Pendeta kumayate anak kata sudah dua matua molan patangaran dewasa molan ulaya dauding kete ketuan ya lako Pak Pendeta kiba ko semangat itu na to ta itu apalagi pawalaran ni apa ki gua tontong kan mas sembayang na tontong pamatoto ki la uding kete kula la ditingayo lako sejak kami Majelis Gereja Kibai Jemaat yang para pro Kodan Sumangaki terlebih khusus de anak Elda kurang lebih 14 tahun itu mendidik anak-anak di sekolah minggu. Cuma kami majelis kuasa itu apa lagi dulu kami? Tak itu apa lagi pabalaran itu untuk pelayanan ni. Tulen untuk yang enggak ngalah jemaah waktu hari yang. Ya beberapa tiga tontong bangka mangando langa puang. Nah tontong sisa langkon umpataru itu rumah tangga tumangka pasak ke puang. Kode lupa na tontong bahagia nolai te akan kaparanuan sitaruna. Jemaat kami jemaat ikuan bayi pemuda kami tumbai umpawa itu tanah kaya lupa inami saya tadi anak-anak kimbai na pemuda duka kau bila susai napa adi untuk na to kikwa tangan lagi yang baik apa kikwa yaitu tangan kero napa ilang katapatori na yaitu kero na tangkaran tamale membawai lako tu inan tu dinin patar itu katuan nakamasang kumpung na tuan sekeluarga kita oleh pagi kikwa
kurisma anak kita nanti soalnya sangat tunggu rampo undukungi dan kapas sembahyang ti anak kata saudara dua tu tarima rampang kapak lantai atur ketemu tiga mai padang to kurisma ngak buang pasak itu soalnya sang. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mewakili keluarga untuk menyampaikan ungkapan hati kami secara singkat, dan tentu apa yang kami sudah ingin sampaikan sudah sebagian besar disampaikan oleh majelis gereja di tempat ini. Namun kami secara singkat sampaikan saja kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Pendeta, Guru Injil, yang kami hormati para penatua diaken, yang kami hormati para keluarga yang boleh hadir pada kesempatan ini, dan jemaat Tuhan yang ada pada kesempatan ini. Dan melalui kesempatan ini izinkan kami dari pihak keluarga untuk menyampaikan terima kasih kami yang pertama kepada Bapak Pendeta Markus Lingga MTH yang telah melaksanakan pemberkatan nikah kepada kedua anak kekasih kami. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yunus Palangda yang telah melaksanakan pembekalan kepada kedua anak kekasih kami yang telah menerima pemberkatan nikah pada kesempatan ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada segenap majelis jemaat di tempat ini yang telah mendukung dan menerima kerinduan kedua anak kekasih kami untuk mendapatkan pemberkatan nikah di tempat ini. Semua bisa dilaksanakan karena kerjasama kita semua. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada segenap jemaat Tuhan dan keluarga yang boleh hadir pada kesempatan ini untuk boleh bersama-sama mendukung kedua anak kekasih kita untuk menerima pemberkatan nikah pada kesempatan ini. Dan selanjutnya bahwa tentu dalam kegiatan ibadah pemberkatan nikah dan rencana pemberkatan nikah ini ada banyak hal yang kurang berkenan di hati kita. Melalui kesempatan ini atas nama keluarga kami semua memohon maaf kepada kita semua atas segala kekurangan dan keterbatasan yang boleh kita alami dan kita rasakan selama mengikuti ibadah pemberkatan nikah dan dalam persiapan-persiapan sampai hari ini. Dan yang terakhir kami sampaikan bahwa kami dari keluarga kedua belah pihak sangat mengharapkan kita semua bahwa ketika selesai kegiatan di tempat ini kita akan masih lanjut ke tempat resepsi di kampus SD Kibai. Ya, jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan karena melihat waktu sudah sangat molor dari jadwal yang kita sudah atur bersama-sama. Jadi atas segala keterbatasan dan kekurangan saya selaku keluarga yang mewakili mohon maaf, dan tentu masih ada ungkapan hati nanti di acara resepsi pernikahan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu, kami selama kami memimpin ibadah ini kami mohon dimaafkan, dan selamat kepada saudara dan saudari kami pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bahagia dalam hidupku, berjalan bersama